kesehatan itu merupakan, atau pelayanan kesehatan merupakan sebuah subsektor yang sangat kompleks. Ya, tidak bisa diselesaikan oleh para dokter, tidak bisa diselesaikan oleh para perawat, tidak bisa diselesaikan oleh para dokter gigi atau para apoteker atau para ekonom. Ini sangat kompleks dan sangat dinamis. Oleh karena itu, kita perlu memantau bersama-sama. Selain itu, pelayanan kesehatan adalah hak setiap orang. Undang-Undang Dasar menjamin itu. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga begitu. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi hak-hak kita dengan berbagai kompleksitasnya? Kompleksitasnya itu terdiri dari misalnya, diagnosisnya aja penyakit bisa lebih dari 2.000. Ya. Kemudian obat-obatan, nama generiknya aja lebih dari 600. Nama dagangnya mencapai puluhan, ya lebih dari 10.000. Ya. Nah, belum lagi pelayanan-pelayanan laboratorium dan sebagainya, dan tiap orang punya kebutuhan yang unik, sehingga tidak bisa katakanlah diotomatisasi sehingga gampang, tidak bisa diefisiensi begitu saja. Kebutuhan juga sangat kompleks, pemahaman masyarakat juga sangat kompleks, nggak tahu mana obat yang perlu, mana yang tidak, tapi dia dijamin luar biasa banyaknya masalah-masalah ini, dan seringkali pejabat juga salah paham karena tidak memahami kompleksitasnya. Dia pikir sama aja dengan layanan salon kecantikan atau layanan hotel, sangat-sangat berbeda. Ya, oleh karena itu supaya kita sama-sama bisa saling mendukung agar hak-hak kita semua dapat terpenuhi dengan baik, agar pengelola seperti BPJS, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit bisa bekerja dengan baik, maka kita perlu saling berbagi ilmu, pandangan, ide-ide, dan sebagainya. Di sini kita perlu ketemu, ya. Kalau bisa offline, tapi kalau tidak bisa online. Sebagai mahasiswa, pastinya momen ini adalah momen yang sangat menguntungkan bagi kita mahasiswa. Karena apa? Kita kan harus punya suatu wadah ya untuk mempublikasikan karya-karya ilmiah kita. Nah, sepemahaman saya kan memang salah satu persyaratan kelulusan itu harus ada publikasi ya. Jadi bisa akan disajikan nanti itu ada oral atau poster, presentation gitu, dan nanti itu akan bisa disubmit di dalam jurnal yang dimiliki oleh INAHYA, yaitu jurnal EKI, Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia. Jadi teman-teman mahasiswa ini justru kesempatan yang menarik, karena biasanya kalau kita submit di jurnal-jurnal itu kan pastinya kan satu lama gitu ya, yang kedua tuh di accept-nya pun kadang-kadang tuh susah gitu ya. Tapi kalau melalui forum conference, forum pertemuan ilmiah seperti ini tuh ada kemudahan. Jadi nggak terlalu pusing tuh dalam untuk mendapatkan LOA-nya, dan bisa menjadi sebagai syarat kelulusan itu sebagai teman mahasiswa. Nah, sebagai praktisi pastinya dari teman-teman industri farmasi di sini tuh adalah momennya di mana ada profesi, ada regulator yang berkumpul gitu ya. Banyak hal-hal, isu-isu menarik, kebijakan-kebijakan menarik yang kita bahas, terutama tahun ini topiknya sangat menarik sekali gitu ya. Jadi bagaimana sih impact memang pandemi ini ke dalam kacamatanya ekonomi kesehatan, dan apa sih hal-hal yang bisa kita pelajari, dan ini menjadi bagian dari advokasi kita. Jadi pada saat kita mengadvokasi di dalam baik itu secara regulator ataupun sebagai pengambil kebijakan, pemangku kebijakan, memang semua keputusan itu harus berdasarkan evidence based. Jadi ini suatu momen yang sangat berfaedah ya, kalau zaman sekarang bilangnya itu faedah banget. Jadi nggak hanya mahasiswa,
para praktisi, teman-teman baik dari kementerian, lembaga juga gitu ya. Jadi ini adalah saatnya nih kalau kita menggerakkan mesin birokrasi. Nah, jadi memang disinilah gitu ya momen-momennya yang memang hanya 1 tahun sekali yang ditunggu-tunggu, di mana berkumpul dalam suatu wadah forum bersama, berdiskusi dan menghasilkan buah karya yang bisa kita dorong sebagai kebijakan nasional. Sebenarnya gini, mau yang ke-1 sampai ke-7 ya, semuanya saya pikir Inahya mah harus ikut. Apalagi kalau kita ngaku sebagai health economist. Kenapa? Karena tadi ya saya bilang kan kita nggak punya platform lain ya. Platform di Indonesia satu-satunya cuma conference Inahya ini ya. Jadi saya pikir kalau memang mau tahu update ya tentang apa sih isu-isu health economics saat ini ya di Indonesia, terus metode-metode mungkin, terus kita mau tadi berjejaring ya apa segala macam, itu yang paling tepat ya pasti Inahya dong, Inahya ASM ini ya, karena nggak ada lagi platform lain gitu. Apalagi sekarang yang ke-7 ini spesial karena kita lagi di masa-masa yang spesial juga. Jadi COVID ini emang menerjang ke semua isu. Nah, salah satunya health economist mestinya bisa berperan. Kemudian kenapa kok kita perlu mempelajari gitu? Perlu datang ya ke pertemuan ke-7, Annual Scientific Meeting ke-7 di Bandung pada bulan September tanggal 21 sampai 23 September yang akan datang. Karena ini merupakan forum tahunan. Jadi forum tahunan ini kalau kita datang kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Jadi selalu yang dibahas di situ adalah masalah-masalah atau isu terkini yang sedang terkini lah, current issues itu. Jadi setiap tahunnya memang topiknya akan berbeda. Gitu. Manfaatnya apa? Kita akan menambah pengetahuan, menambah wawasan. Kemudian juga kita akan mendapatkan lesson learned dari berbagai macam topik yang dibahas. Karena yang datang itu para pakar, ya tidak hanya dari Indonesia, dan narasumbernya itu hanya dari negara lain, kita bisa tukar-menukar informasi, bisa menjalin kerjasama dan sebagainya itu. Dan tentu saja itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Di dalam Indonesian Health Economic Association Annual Scientific Meeting ini ya, yang kita sudah menginjak ke tahun ke-7, itu ada beberapa sesi ya. Biasanya sebelum Annual Scientific Meeting, sebelum utama, jadi kongres utama atau apa itu, biasanya ada semacam pelatihan. Iya, betul. Nah, pelatihan itu juga topiknya tergantung situasi dan kondisi yang sekarang memang dibutuhkan gitu. Pelatihan, jadi 1 hari itu paralel, bisa ada beberapa pelatihan. Kemudian pada kegiatan utama itu ada yang namanya plenary session. Nah itu sesi-sesi itu para pakar Indonesia dan dunia akan bicara. Kemudian panitia juga akan menerima makalah-makalah ya yang nanti akan direview juga oleh tim untuk bisa diterima sesuai dengan topik yang ada, yang nanti akan disampaikan pada leaflet, flyer dan sebagainya yang nanti akan diedarkan oleh panitia. Bisa makalah itu dalam bentuk makalah yang disajikan secara oral presentation atau poster. Itu selalu begitu. Dan di dalam Annual Scientific Meeting ini pasti ada sidang organisasi, ada pertemuan organisasi gitu ya, untuk membahas tentang Inahya ini sebagai sebuah organisasi. Itu saja dihadiri oleh para pengurus. Gitu. Ya bagi teman-teman semua, bagi para mahasiswa, para dosen, para peneliti di bidang ekonomi maupun di bidang kesehatan, ya, saya mengajak teman-teman untuk mendaftar, ya, berpartisipasi dalam Annual Scientific Meeting Inahya di Bandung. Mengapa ini penting? Karena ini adalah forum untuk memperluas wawasan di bidang ekonomi kesehatan. Ini adalah forum untuk memperlebar atau mendapatkan networking, ya, jaringan kerja di bidang ekonomi kesehatan. Ya. Dan nanti juga bagi para mahasiswa, ini juga bisa belajar dari para expert yang ada di bidang ekonomi kesehatan. Untuk teman-teman dari Fakultas Ekonomi, mungkin penting sekali kita untuk mendapatkan gambaran dari perspektif kesehatan.
Sementara teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan teman-teman public health lainnya, ya penting sekali untuk mendapatkan konsep atau kerangka pikir ilmu ekonomi dari yang ada dalam acara ini. Jadi acara ini sangat penting untuk tukar-menukar, ya kita bisa saling mengenal para stakeholder, mendapatkan konseptual framework dari ilmu ekonomi maupun dari ilmu kesehatan pada saat yang sama.